Huh? Gak berani, masa seorang tribal chief mohon-mohon? Masa seorang tribal chief mohon-mohon? Kenapa dia senyum? Hikuleo kah keluar? Hikuleo kah keluar, guys? Siapa itu? Jacob Fatu kah? Jacob Fatu, guys! Wih! Hey! Cody langsung dihempas gitu? Gila. Impactnya sebesar itu baru debut dia. Langsung lompat begitu, guys. Holy shit dari penonton. Saya nggak duga, guys. Nggak duga sama sekali saya. Jacob Fatu muncul di sini dan jadi bagian dari Bloodline Solo Sikoa. Sebelum masuk entrance, Paul Heyman ngomong lagi sama Solo. Paul Heyman bilang, kamu belakangan ini sudah banyak melakukan hal yang tidak sesuai dengan rencana, tidak sesuai dengan strategi sebelumnya. Dan saat ini kamu malah mengincar Cody Rhodes. Kan harusnya kamu itu membuat Cody Rhodes siap untuk akan ditantang Roman nanti ketika Roman kembali. Tapi kenapa kamu malah menantang Cody Rhodes? Kata si Heyman. Ini kan sesuatu yang tidak benar. Terus Solo bilang, saya bilangin ke kamu ya Paul Heyman, saya akan kasih tahu sekarang. Roman tidak akan kembali, katanya gitu. Kaget dong saya lah. Kok bisa Solo bilang gitu? Emang Roman ngomong ke dia kalau dia gak akan kembali? Apa Solo langsung ngeklaim aja Roman gak akan kembali karena dia udah yakin dialah leader yang tepat untuk melanjutkan legasinya Bloodline. Heyman pun kaget. Apa maksudnya? Roman tidak akan kembali. Ya udah selesai guys di belakang itu segmennya. Sampai lo masuk ya match guys ya. Matchnya berjalan biasa saja sebenarnya. Sekarang sih kita berharap match ini akan berjalan sampai ending kan ya. Tapi di tengah-tengah matchnya diskualifikasi. Cody dihajar sama Tongalo dan sama Tonga. Dikeroyok. Siapa yang keluar berikutnya? Ya jelas Randy Orton dan Kevin Owens. Ketika Kevin Owens sama Randy Orton bisa menghajar Tonga Brothers, Solo tinggal sendiri. Mau dihajar nih bertiga nih si Solo. Solo, jangan. Kayak dia mohon-mohon. Saya langsung berpikir, lah kok leader mohon-mohon? Gak ada leader-leadernya begitu. Gak ada karisma-karismanya gitu. Terus tiba-tiba Solo tersenyum karena di belakangnya penonton udah bersorak guys. Ada Jacob Fatu. Disebut sama komentator, it's Jacob Fatu. Gak tahu namanya akan jadi siapa nanti. Untuk sekarang yang disebut sama komentator adalah Jacob Fatu. Datang dengan penampilan yang agak lebih kurus daripada yang kita tahu sebelumnya di YouTube ataupun di penampilan dia di MLW. Bentukannya agak lebih lebih ramping dan rambutnya digimbal ada warna-warna merahnya, menunjukkan sangat Bloodline sekali dan sangat-sangat powerful guys. Dia hajar Kevin Owens, dia hajar Randy Orton, dia hajar Cody dan hempaskan Cody ke meja komentator pakai badannya. Itu impactful sekali debutnya guys. Kalau menurut saya ini bookingan untuk si Jacob Fatu ini harus hati-hati guys. Karena bisa nyaingin Solo Sikoa. Powernya bisa nyaingin Solo Sikoa. Dan di ending pose lah tuh mereka berempat. Jadi Bloodline udah 4 nih. Udah kayak full tim ini harusnya nih hitungannya. Terus Hikuleo gimana? Nggak tahu nih guys. Hikuleo mau dibawa ke NXT dulu apa jangan-jangan nanti next time akan dimasukin lagi ke Bloodline. Tapi 4 orang yang jadi member Bloodline baru ini menurut saya terasa sudah cukup guys. Terasa sudah cukup. Dan di SmackDown kita dapat Jacob Fatu debut, di Raw kita dapat Wyatt Six debut guys. WWE kasih kita sebuah debut yang impactful setelah Clash at the Castle. Memang jelas sepertinya terlihat sekali kalau WWE itu pengen mempersiapkan Jacob Fatu ini bisa tidak begitu overshadow Solo. Karena kita tahu dia dikurusin dikit nih guys. Dia kan sudah dikabarin masuk WWE itu sejak WrestleMania. Berarti kan itu 3 bulan 4 bulan lebih ya guys ya. Berarti itu persiapan dia untuk sedikit merampingkan tubuhnya. Mungkin penyesuaian juga dan memikirkan untuk penampilannya seperti apa. Dengan penampilannya yang seperti ini, memang terasa Jacob Fatu
itu tidak begitu nutupin Solo Sikoa guys. Kalau kita lihat looks-nya yang di sini guys ya. Kayaknya Jacob Fatu memang sengaja dipersiapkan untuk terlihat cocok jadi sidekick, bukan jadi leader. Kan kita pernah membahas ini ya, di Gula Talk saya pernah bahas juga. Jacob Fatu terlihat sangat OP, terlihat lebih kuat dari Solo. Jadi kalau dibandingkan itu kayaknya mereka ini kalau misalnya disandingkan gitu, kalau mereka berdiri bareng, kayaknya Solo malah lebih cocok jadi sidekicknya. Karena kita lihat penampilan sebelumnya, bentukan sebelumnya yang di MLW. Tapi sekarang dengan polesan yang baru, WWE berhasil, menurut saya cukup berhasil membuat Jacob Fatu terlihat sebagai sidekick powerhouse-nya Solo Sikoa. Tetapi kalau saya bilang guys ya, ini belum cukup membuat Solo Sikoa lebih besar, lebih terlihat center dan leader guys. Solo Sikoa harus hati-hati dan WWE harus concern dengan penampilan bentukannya Solo Sikoa. Harus di booking lebih vicious lagi, lebih ngelit lagi, lebih terlihat sebagai center of everyone yang ada di sampingnya. Menurut saya PR-nya WWE itu guys. Tapi untuk saat ini terlihatnya memang Jacob Fatu sedikit lebih sidekick daripada sebelumnya. Dan menurut saya episode SmackDown hari ini seru guys.